Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyuna al-hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Kemudian kita bersyukur, kemudian kita berselawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RW, RT, segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ketika kita akan memasuki Ramadan ataupun di awal Ramadan, kita diberitahu tentang hakikat bulan Ramadan tersebut. Rasulullah menyampaikan bahwasanya Ramadan itu adalah tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu yang membawa segala kebaikan, yang dalam bahasa Rasulullah disebut dengan keberkahan, al-barakah. Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadanu syahrun mubarakun." Kata Rasulullah, Ramadan datang kepadamu dan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentu dalam Islam segala sesuatu ada definisinya, ada pengertiannya. Mengapa disebut Ramadan itu bulan berkah? Al-barakah dalam Islam itu disebut dengan ziyadatul khairi wa dawamu. Jadi yang disebut dengan berkah itu adalah kebaikan yang bertambah-tambah, dan kebaikan itu sifatnya kontinu, terus menerus. Itu yang dimaksud dengan al-barakah. Maka Ramadan ini, kata Rasulullah, adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, kemuliaan. Yang kebaikan itu Allah sendiri yang memberikannya melalui datangnya Ramadan, bulan suci Ramadan. Dan satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran hanya Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan pada bulan itu Al-Quran. Berarti memang bulan yang sangat spesial, istimewa, karena keistimewaan yang turun pada bulan itu, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, yang memberitahu kepada kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Kalau tidak ada Al-Quran, apa yang menjadikan petunjuk bagi kita dalam kehidupan ini? Tidak ada. Maka kemuliaan, keberkahan Allah berikan melalui datangnya bulan Ramadan ini. Dan sebenarnya keberkahan itu tidak hanya pada bulan Ramadan, tetapi sudah dimulai muqaddimahnya ketika di bulan Rajab. Makanya para imam, ustadz berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan mulai di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kemana? Ke puncak keberkahan itu, yaitu di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita semua telah dikabulkan doa kita di awal bulan Rajab. Keberkahan dan kebaikan, keberkahan
yang Allah berikan melalui Ramadan ini, melalui puasa pada siang harinya dan ibadah-ibadah pada malam harinya, termasuk kita sholat isya, tarawih, tahajud dan lain semacamnya, kita membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, itu ternyata keberkahannya, kebaikannya tidak hanya kita rasakan selama di dunia, ketenangan hati, ketenteraman jiwa, harmonis dalam rumah tangga, justru kebaikannya itu berlangsung sampai ke hari akhirat kelak. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Kata Rasulullah, sesungguhnya puasa yang kita kerjakan selama di dunia, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib dalam Ramadan, dan Al-Quran yang kita baca, baik di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan, kata Rasulullah, yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, kedua-duanya nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Nah, apa pula syafaat itu? Ulama memberikan pengertian syafaat itu adalah pertolongan, keringanan yang Allah berikan melalui amal ibadah yang kita kerjakan. Siapa pemegang syafaat yang utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibus syafaatil uzma, yang memiliki syafaat terbesar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang lain, di antaranya puasa yang kita lakukan, bisa memberikan keringanan, pertolongan kepada kita di hari akhirat kelak. Dan Al-Quran yang kita baca. Makanya datang Ramadan ini, puasanya dekat kaitannya dengan Al-Quran, seperti kita bacakan pada ayat tadi, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka selama Ramadan ini Allah turunkan kebaikan, keberkahan, kemuliaan. Maka mari kita perbanyak interaksi kita, bersahabat kita dengan Al-Quran. Di samping kita berpuasa pada siang harinya, siang, pagi, sore, malam, kita harus perbanyak ibadah dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kenapa? Karena kebaikannya tidak hanya kita rasakan di dunia, juga berlanjut pada hari akhirat. Di antaranya apa? Memberikan syafaat, memberikan pertolongan, memberikan keringanan dalam kita menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Bahkan dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, sesungguhnya puasa itu akan bersaksi di hadapan Allah. Yaqulus siyam, puasa akan berkata, bersaksi di hadapan Allah. Ai Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahari fasyafi'ni fihi. Kata puasa, wahai Rabb, wahai Tuhanku, ya, puasa kita tuh nanti di hari akhirat bersaksi di hadapan Allah, berbicara dia. Seperti apa berbicaranya puasa, Allah yang Maha tahu. Tetapi jangan kita anggap sepele ibadah kita puasa itu. Di hadapan Allah dia akan bersaksi, wahai Rabbku, aku, kata puasa, telah mencegah hamba ini untuk tidak makan, tidak minum, dan menahan hawa nafsunya selama siang. Maka jadikanlah aku sebagai pemberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran pun yang kita baca, baik pada pagi, siang, sore, malam hari, sholat tarawih, sholat tahajud, tadarus, kapanpun ada waktu kita baca Al-Quran, ternyata pada hari akhirat pun keberkahan itu Allah berikan dengan menjadi saksi, bersaksi dapat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Al-Qur'an? Wa yaqulul Qur'anu mana'tuhu nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Aku, kata Al-Qur'an, telah mencegah hamba ini, ya Allah, untuk tidak tidur pada malam hari. Kenapa? Karena aku dibaca terus pada waktu sholat isya, tarawih, tadarus, tengah malam dibaca aku sampai ngantuk sekalipun. Jangan kita anggap itu sia-sia, tidak, akan memberikan keberkahan kepada kita sampai ke hari akhirat. Mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Maka jadikanlah aku, kata Al-Quran, yang bisa memberikan syafaat, memberikan keringanan, pertolongan kepada hamba ini, ya. Subhanallah. Maka mari jangan kita sia-siakan
dengan datangnya Ramadan dengan segala keberkahan yang Allah berikan kepada kita selama di dunia. Makanya kata Rasulullah SAW, itu di antara makna keberkahan yang berlangsung sampai hari akhirat. Ada di antaranya sambungan hadis itu kata Rasulullah SAW, tuftahu fihi abwabus sama. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah selama Ramadan ini banyak terbuka peluang bagi kita untuk beramal ibadah, untuk menjadi ahli surga. Karena pada siangnya kita berpuasa, sehingga peluang kita untuk beribadah, membaca Al-Quran sangat terbuka lebar. Dan itu yang melayakkan kita untuk menjadi ahli surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup kata Allah selama Ramadan ini pintu-pintu neraka. Apa maksudnya? Maksudnya sedikit sekali kemungkinan bagi kita yang berpuasa dengan dasar keimanan, keyakinan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat maksiat. Tidak mungkin. Tak mungkin kita untuk berbohong, berdusta, berbuat kemungkaran, tak mungkin. Yang akan memasukkan kita dalam neraka tidak mungkin. Kenapa? Karena kita beribadah sepanjang hari, siang ataupun malamnya. Maka bagi orang-orang yang beriman, tughlaqu fihi abwabul jahim, tertutup baginya untuk menjadi penghuni neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, kata Rasulullah. Dan selama Ramadan setan-setan dibelenggu. Apa maksudnya? Maksudnya kecil kemungkinan setan itu untuk menggoda, merayu orang yang berpuasa. Terutama, ini ingat, terutama bagi orang yang berpuasa dengan dasar keimanan, ketakwaan kepada Allah. Artinya, orang yang berpuasa karena keimanan, karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin setan akan mendekat kepadanya. Karena dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecil kemungkinan, tetapi orang-orang yang hanya berpuasa sekedarnya seperti puasa orang-orang kebanyakan, setan tetap jadikan dia sebagai target, sebagai objek, ya kan? Makanya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, la yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Coba lihat, kita lihat Rasulullah redaksinya, tidak akan mungkin seseorang itu akan mencuri kalau dalam hatinya ada keimanan. Apalagi dia sudah beriman, dia berpuasa pada siang harinya, beribadah pada malamnya, tak mungkin dia akan mencuri. La yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak akan mungkin itu. Orang yang sudah beriman, beribadah, puasa, malamnya tarawih, baca Al-Quran, tidak ada kesempatan bagi dia untuk mencuri. Kalaupun dia mencuri, coba cek KTP-nya, pasti bukan statusnya bukan beriman. Islam bisa jadi, karena Islam itu tidak jaminan orang untuk tidak berbuat maksiat, untuk berbuat kemungkaran. Tapi kalau dalam hati seorang itu tertanam keimanan yang kuat, yang kokoh, maka iman itulah, ibadah-ibadah itulah yang akan menjadi benteng bagi dia untuk tidak berbuat kemungkaran. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, as-siyamu junnah, puasa itu adalah sebagai tameng, benteng yang membentengi seseorang untuk tidak berbuat maksiat, untuk tidak berbuat kemungkaran. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan selama Ramadan ini adalah bulan keberkahan, ada satu lagi penutup hadis ini kata Rasulullah, yang mudah-mudahan kita sampai kepada puncak keberkahan Ramadan itu. Kata Rasulullah, walillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ingat, Ramadan ini bulan keberkahan, diawali di bulan Rajab, sambung Sya'ban, Ramadan bulan keberkahan. Dan pada salah satu malam di antara malam-malam Ramadan itu, itulah yang disebut dengan Lailatul Qadri, malam
penuh dengan keberkahan. Disebut dalam ayat yang lain dengan Lailatul Mubarakah, bulan penuh dengan takaran, ukuran yang penuh dengan kebaikan. Apa di antara keberkahannya, kebaikannya, kemuliaannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahr, yang kalau kita bisa dapat pada malam itu, satu malam itu, beribadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah puncak keberkahannya, Lailatul Qadar. Waman hurrima khairuha faqad hurim, kata Rasulullah dalam penutup hadisnya. Maka barang siapa yang memang tak mendapatkan apa-apa manfaat, kebaikan, kemuliaan dari Ramadan tersebut, tentu merekalah orang-orang yang merugi. Nauzubillahi min dzalik. Maka mumpung kita masih di awal Ramadan, semua masih terbuka bagi kita untuk beramal ibadah. Pada paginya kita berpuasa, siang harinya, malamnya masih terbuka kita untuk beribadah yang lainnya, untuk meraih keberkahan demi keberkahan, kebaikan demi kebaikan yang telah Allah persiapkan melalui datangnya Ramadan. Terakhir, penutup, ada satu amal ibadah yang mungkin kita lupa atau sudah terbiasa, yang juga tidak kalah pentingnya kebaikan yang bisa kita raih. Apa itu? Memberi atau menyiapkan perbukaan bagi orang yang berpuasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aftara shaiman falahu mithlu ajri shaimi min ghairi ay yanqusa min ajri shaimi syai'." Kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka baginya adalah pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Umpamanya Pak Haji memberikan perbukaan kepada imam atau gharib atau tetangganya, maka Pak Haji mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Apa amal ibadahnya? Salatnya, zikirnya, baca Al-Qur'annya. Pahala orang ini didapatkan oleh orang yang memberi perbukaan dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya. Itu amal ibadah yang juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan lebih banyak ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di banyak tempat, di Makkah, di Madinah, di mana-mana masjid sudah mulai itu. Kenapa? Karena ini kesempatan yang peluang yang sangat luar biasa kita untuk mendapatkan kebaikan, keberkahan di bulan Ramadan. Dan ini tentu mengajarkan kepada kita bagaimana bersosial, bagaimana juga saling peduli, bahwasanya kita ini umat yang satu, saling bisa membantu, saling bisa perhatian satu sama lainnya, terutama untuk meraih kebaikan demi kebaikan, keberkahan demi keberkahan yang telah Allah persiapkan melalui madrasah yang disebut dengan madrasah Ramadan, Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kajian singkat kita pada malam hari ini bisa memberikan tambahan ilmu untuk menguatkan iman kita dalam beribadah, mengisi ibadah selama Ramadan ini, sehingga datangnya Ramadan pada tahun ini membawa perubahan bagi kita dalam menyambutnya, dalam mengisinya, dalam memaksimalkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita untuk tahun ini, sehingga betul-betul ibadah selama Ramadan ini betul-betul berkualitas. Puasa kita, puasa yang berkualitas. Ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah yang berkualitas, karena didasari dengan ilmu, dengan keimanan, ketakwaan, dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saling mengingatkan di antara kita orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.